Tuhan, shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nak dapat rasa orang so di bulan Februari banyak masalah dan tantangan, bahkan suka orang so lewat. Tapi kalau orang boleh ada, itu semua karena Tuhan pebai. Amin. Bukan karena orang, tapi semua karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 46 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 46 ayat 11. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan baca satu kebenaran firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. Mazmur pasal 46 ayat 11, 1, 2, 3. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu belajar diam. Amin. Belajar diam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara baca Mazmur pasal 46 ini dari ayat 1 sampai ayat 12, itu ditulis oleh Bani Korah. Bani artinya keturunan, Korah itu satu pribadi, jadi keturunan Korah. Itu ditulis oleh Bani Korah, berisi tentang isi hati bangsa Israel, betapa Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan adil, Tuhan penolong mereka. Amin. Nah, Mazmur pasal 46 ini Bapak Ibu Saudara bukan hadir dalam keadaan yang baik-baik saja. Tetapi pada waktu itu, Mazmur pasal 46 ini ditulis dalam keadaan yang begitu susah. Mereka hidup dalam ancaman dan mereka tulis ini. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12, hanya ayat 11 ini yang Tuhan bicara langsung. Tuhan bilang apa? Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalau saudara baca Mazmur pasal 46 ini, Bani Korah bilang apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, Dia penolong kami. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah sebuah ancaman, keadaan yang tidak mengenakan, mereka tetap memuji Tuhan dan mereka sadar bahwa sampai dengan saat ini, kalau orang boleh ada, itu semua cuma karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau torang lihat, torang pe diri, torang pe keberadaan saat ini, torang boleh lewati masa sukar, masa duka, bahkan apapun itu semua cuma karena Tuhan. Maukah kita jadi seperti Bani Korah, Bapak Ibu Saudara? Sekalipun kita dalam ancaman, sekalipun torang pe orang-orang dekat making sakit hati pa torang, mau ndak? Torang mau jadi sama dengan Bani Korah, untuk tetap bilang Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan yang menolong kehidupan saya. Mau Bapak Ibu Saudara? Terkadang torang, kalau torang ada dalam masa-masa sulit, masa-masa ancaman, terkadang torang sering banyak bicara. Torang nih mau diam. Membuat orang susah untuk dengar suara Tuhan. Tetapi coba Ibu Saudara, orang dengar firman Tuhan ini. Diamlah dan ketahuilah bahwa orang punya Tuhan. Amin. Saudara, dalam kehidupan ini banyak orang yang sering menyakiti kita. Pastor, kenapa kok kita deso bahu gelakang? Pastor, kenapa kok kita deso tipu? Pastor, kenapa kok kita so fitnah? Coba saudara orang belajar diam. Diam bukan karena pasrah.
Diam bukan karena ada kekuatan, tapi torang diam karena torang punya Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan orang yang diam. Jangan remehkan orang yang diam. Karena diam ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun masalahnya, dia tetap diam dan dia bersyukur hanya kepada Tuhan. Nah ini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, di zaman ini terkadang diam itu dikira kalah. Nyandak melawan itu dorang bilang torang bodoh. Pasrah, dorang bilang torang tidak punya kekuatan. Sebenarnya sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Orang yang diam itu adalah orang yang hebat. Karena dia tahu dia punya Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau torang ada masalah, torang ada pergumulan, jangan torang banyak cerita. Jangan torang banyak mulu kok DP istilah. Diam saja. Selagi torang punya Tuhan, torang akan baik-baik saja Bapak Ibu Saudara. Torang akan luar biasa di dalam Tuhan. Tapi kalau torang dalam pergumulan, torang mengeluh, torang marah, torang takut, torang so dekat dengan kejatuhan. Jika torang mulai takut, khawatir dan lain sebagainya, ingat torang punya Tuhan. Amin. Torang masuk di dalam poin yang pertama. Mengapa torang harus diam? Torang diam untuk mendengar suara Tuhan, itu yang pertama. Tuhan berkata, diamlah. Sebelum Tuhan bilang ketahuilah, Tuhan bilang diamlah. Diamlah. Artinya tanpa diam kita sulit mengenal suara Tuhan. Kita sulit mengenal kehendak Tuhan. Elia Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 19, dia nyandak lihat Tuhan di dalam api. Dia nyandak lihat Tuhan di dalam gunung-gunung. Dia nyandak lihat Tuhan di dalam gempa. Justru Elia lihat Tuhan dalam keadaan tenang. Dalam keadaan diam, angin sepoi-sepoi, dia dengar Tuhan. Terkadang Bapak Ibu Saudara, torang perlu diam untuk tahu suara Tuhan. Torang perlu diam untuk kenal kehendak Tuhan. Amin. Torang hanya perlu diam. Memang berat apa yang torang rasa Bapak Ibu Saudara, tapi coba torang diam. Torang akan dengar firman Tuhan. Mari semua yang solala sekali, berbeban berat, so tidak bisa berjalan dan lain sebagainya, datang kepada Tuhan. Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri pertolongan. Itu janji Tuhan. Kalau torang yang tidak diam, bagaimana torang mau dengar ini suara Tuhan? Kalau torang terlalu terpaku dengan suara-suara orang, pergumulan dan lain sebagainya, bagaimana torang bisa dengar suara Tuhan? Tuhan bilang mari. Amin. Siapa yang mau terima ajakan Tuhan Yesus? Mari. Semua yang lelah sekali, letih, lesu dan berbeban berat, datang pak kita. Mungkin orang bilang pak orang gembala so berat sekali ini. Dia so bikin sakit hati pak kita, dia so bawa gelakang, dikasih tinggal dan lain sebagainya. Ingat, orang masih punya Tuhan. Selagi orang punya Tuhan, orang akan baik-baik saja. Diam untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa hadir ketika kita diam, Bapak Ibu Saudara. Nah, diam ini, Bapak Ibu Saudara, kalau dalam pelajaran mata kuliah, orang ada mata kuliah homiletik. Nah, salah satu teknik dalam berkhotbah itu adalah diam. Apalagi kalau sebanyak orang bercerita di belakang, kong pembicara sobat diam, itu dua tujuan. Yang pertama, supaya boleh dapat dengar orang yang bercerita. Yang kedua, supaya perhatian kembali lagi. Papung khotbah. Jadi kalau misalnya ada pendeta yang mulai diam, nah berarti dia mau dengar siapa yang bercerita di belakang, atau dia mau ambil perhatian supaya boleh balik ulang pada dia. Nah itu, diam. Bapak Ibu Saudara, menurut penelitian,
laki-laki dalam satu hari, dorang bisa mengeluarkan kata 5.000 sampai 7.000 kata dalam satu hari. Ini bukan Venus Tasik yang bilang, ini penelitian yang bilang. Laki-laki satu hari dia boleh bicara 5.000 sampai 7.000 kata. Nah, perempuan dalam satu hari dorang boleh bicara, kasih keluar kata-kata. Ada yang tahu? 15.000 sampai 20.000 kata satu hari. Bayangkan. Jadi kalau misalnya ada istri atau ada perempuan-perempuan yang banyak bicara, orang sebagai laki-laki maklumi saja. Mungkin orang mau kasih habis itu kuota yang 20.000 kata itu. Karena memang itu penelitian Bapak Ibu Saudara. Jadi orang mesti belajar apa? Belajar diam. Supaya orang bisa dengar suara Tuhan. Dengar firman Tuhan. Supaya orang tidak banyak bicara. Orang dengar firman Tuhan. Yang kedua, mengapa orang harus diam? Karena diam adalah tanda kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Diam saat diserang dan difitnah. Ini Yesaya pasal 53 ayat 7. Kita biasa ambil contoh empat orang Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang begini. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak Ibu Saudara, dalam Yesaya pasal 53 ini ayat 1 sampai 7, kalau saudara baca, Yesus ditikam karena torang. Dia diludahi, disiksa, dicambuk, ditombak, itu semua karena torang. Semua yang dia alami, semua yang dia rasakan pada prosesi salib, di ayat 7, firman Tuhan bilang, dia tidak membuka mulutnya. Artinya apa? Yesus diam. Sakit sekali apa yang Yesus rasa, tapi Yesus diam. Kita belajar pada Tuhan Yesus. Sekalipun dia diserang, sekalipun Yesus difitnah, dia tetap diam. Maukah Bapak Ibu Saudara kita jadi sama seperti Tuhan Yesus? Sekalipun ada orang fitnah, sekalipun ada orang serang pada orang tetap diam. Diam bukan berarti orang lemah, tidak bisa balas atau apapun itu, tapi orang punya Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini orang sedang difitnah, orang sedang diserang, orang diam. Bawa semua di dalam doa. Karena diam adalah ciri orang sedang dewasa di dalam Tuhan. Dari firman Tuhan di poin yang kedua ini orang bisa tahu. Orang yang diam itu berarti dia dewasa. Jadi kalau orang yang banyak mulu, banyak mengeluh, artinya dia belum dewasa di dalam Tuhan. Diam di konteks di sini Bapak Ibu Saudara, kalau orang ada pergumulan, bukan karena apa ya? Kalau orang lihat orang pancing, itu jangan orang badiam. Cuma contoh saja. Kalau orang lihat ada orang bamaling ayam, jangan orang badiam. Konteks diam di sini beda. Artinya konteks dalam pergumulan orang punya Tuhan. Itu yang kedua. Diam saat diserang dan difitnah. Waktu orang difitnah, Bapak Ibu Saudara, jangan orang balas. Amin. Amin. Ini yang susah Bapak Ibu Saudara. Karena kalau orang fitnah, orang mau untuk balas. Jangan Bapak Ibu Saudara. Roma pasal 12 ayat 9 firman Tuhan berkata, pembalasan itu hanya dari Tuhan. Jadi kalau ada orang yang jahat pada orang, jangan orang balas. Orang bawa dalam doa, biarkan Tuhan yang berperkara pada mereka. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Diam untuk menguasai diri. Amsal pasal 17 ayat 28. Orang bodoh pun disangka bijak kalau ia berdiam diri.
Saudara, banyak masalah timbul atau 90% konflik terjadi di bumi ini, itu terjadi karena mulut. Karena mulut rumah tangga hancur. Karena mulut hubungan suami istri retak. Karena mulut kakak adik waku marah. Karena mulut yang dari pertama batamang, soalnya anak batamang. Penting sekali bagi kita untuk diam. Supaya apa? Torang bisa kuasai diri. Diam supaya torang bisa tenang. Dari tenang torang bisa berdoa kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus bilang, torang mesti tenang dulu sebelum torang berdoa kepada Tuhan. Bagaimana torang mau berdoa kepada Tuhan kalau torang hati ini dipenuhi dendam? Torang mesti diam untuk menguasai torang pediri. Banyak masalah, rumah tangga rusak, persahabatan hancur, pelayanan terpecah. Itu karena apa? Nggak bisa diam. Masalah boleh seklar di titik ini, bawa di titik satu. Dari titik satu ke titik yang lain, tidak pernah habis. Coba masalah yang terjadi di titik satu, diselesaikan di titik satu. Supaya nak mau baron-baron itu masalah. Dari masalah bubur, so jadi tinutuan. Karena tidak bisa kasih kelar di titik yang pertama. Boleh kasih kelar secara langsung, semua baku umbar di medsos. Timbul pertanyaan lagi. Maukah orang berdiam diri Bapak Ibu Saudara? Amin. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berdiam diri, itu yang Tuhan mau. Bangsa Israel dalam Mazmur pasal 46, dorang tertindas. Dorang penuh dengan ancaman. Banyak orang yang mau bunuh pada orang. Tapi dorang tetap memuji Tuhan. Dorang tetap diam. Dorang tetap percaya bahwa ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya 3 bulan kerja dan ini kesaksian. Maju kena, mundur kena. maju kena, mundur kena. Mau kerja salah, nyandak kerja le salah. Ada saja cerita orang. Tuh, sarjana teologi, mar kerja di perusahaan. Doh, sarjana teologi, mar nyandak pelayanan. Kan kita nyandak jawab foto kita bohot bakonja posting di Facebook nyandak. Makanya orang enggak tahu. Singkat cerita, itu sampai patah telinga. Kecewa, marah-marah, tapi firman Tuhan ini mantap sekali buat hidup. Tuhan bilang diam. Sakit hati sekali Bapak Saudara, tapi Tuhan bilang diam. Dan kita coba diam dan firman Tuhan bicara ini. Diamlah dan ketahuilah. Kita pakai tapi terjemahan sendiri, firman Tuhan ini dia bilang begini. Diamlah dan ketahuilah. Ngana masih punya Tuhan. Ngana masih punya Tuhan. Sekalipun orang tua, saudara-saudara tidak bisa bela pangana, ngana masih punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa orang semua punya problem masing-masing. Tapi kalau orang diam, Tuhan pasti bela orang. Kalau orang diam, Tuhan pasti tolong orang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang semua boleh ada, itu semua karena Tuhan. Mari orang belajar diam. Apapun yang orang alami, orang belajar diam, pasrah, serahkan diri kepada Tuhan. Karena arti diam dalam Mazmur pasal 46 ini ditulis dengan kata rafah, yang berarti berdiam diri, lepaskan semua kendali, bawa sama Tuhan, dan kita percaya kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada kita semua. Mari tundukkan kepala, kita berdoa.